Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, Imam As-Sarras mengatakan, amma lisanu ahli an-nihayati wal mutahaqqiqina bil khawfi war raja. Adapun bahasa ulama yang mendalam, mutahaqqiq, yang kemuncak ilmunya, yang dimaksud di sini sebenarnya ulama tasawuf. Ya. Adapun bahasa ulama tasawuf yang berkaitan dengan khauf dan raja, ya, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Ibni Atha rahimahullah, hina su'ila anil khaufi war raja, ketika ditanya mengenai al-khauf dan raja, beliau menjawab, innal khalqa bir raja wal khaufi mu'zanun, bahwa makhluk itu, artinya hamba Allah itu, apabila diberikan raja dan khauf, ya, dua-duanya, maka itu menandakan dia telah diizinkan, telah mendapat izin. Wa ma dama lam yatarakkal abdu fi turukihima, ya, apabila hamba itu tidak meningkat, ya, di dalam menjalani dua ahwal itu, walam yatarakka min bainihima, dan juga dia tidak meningkat di antara keduanya, lam yasil ila hakikati haqqihima, itu menunjukkan bahwa dia belum sampai kepada hakikat ar-raja dan khauf yang sebenarnya. Ya. Artinya apabila masih dipertentangkan, masih lagi tidak dapat dipahami dengan sebenarnya makna al-khauf wal raja itu yang ada di dalam hatinya, maka bermakna dia tidak akan, ya, merasakan kenikmatan beribadah itu. Wa yakunu murtabitan bima la hasila lahu fihi ma indal haqiqah, maka dia tidak akan merasakan keterkaitan antara keduanya itu yang dapat menghasilkan daripada ibadah yang dia lakukan atau hakikat yang dia telah capai. Ya, artinya jadi dua-duanya itu mesti dirasakan di dalam hati kita dan dipahami. Qila, dikatakan kepadanya, fama huma, apakah yang kedua-duanya itu? Yaitu al-khauf war raja. Al-khauf war raja itu, dia mengatakan zimamani lin nafsi, itu adalah dua pengekang kepada hawa nafsu, hatta la takhruj ila ru'unatiha, sehingga hawa nafsu itu tidak bisa keluar dengan segala godaan-godaannya, ya, seperti idlal, al-amd, wal iyas, wal qad. Nah, ini semua sifat-sifat nafsu, ya, ada yang menunjukkan kejahatan, ada yang merasa selamat, aman melakukan kejahatan, ada yang terhibur melaksanakan kejahatan, ada yang terputus, tidak mau lagi melakukan amal-amal yang baik. Ya, maka itu semua gangguan-gangguan daripada hawa nafsu kita, yang merasa bosan melakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan sebagainya. Ini adalah ru'unatin nafs, ya, sifat-sifat hawa nafsu itu. Dan yang boleh mengekang ini semua, nafsu ini semua, adalah ar-raja wal khauf. Ya, karena kalau kita senantiasa mengharapkan ridha Allah, takut dengan siksaan Allah atau takut dengan uqubah Allah, maka dengan sendirinya kita akan merasakan ketenangan di dalam beribadah. Ya, karena nafsu tidak akan mengganggu kita, karena perhatian kita hanya semata-mata dua, yaitu kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan Allah, dan juga takut kepada Allah, takut kepada siksaan dan sebagainya.
Jadi dua-duanya, tidak boleh satu. Ya, dari dua, mesti dua-dua. Wa qala Abu Bakar Al-Wasiti rahimahullah, al-khawfu lahu zulamun. Yatahayyaru sahibuhu tahtahu yatlubu abadan al-makhraj minhu. Ya, sebenarnya rasa khauf itu kalau diibaratkan seperti gelap gulita. Ya, gelap gulita. Sehingga yang memilikinya itu senantiasa berusaha untuk keluar ya daripada gelap gulita itu. Fa idza jaa ar-raja' bi dhiyaihi kharaja ila mawadi'ir raha. Jadi apabila datang sifat atau hal raja dengan cahayanya, maka keluarlah dia kepada tempat-tempat rehat, ya, tempat istirahat. Faguliba alaihi at-tamanni. Maka terkadang dia digoda oleh angan-angan. Wala yanfa'u husnun nahar illa bidulmatil lail. Ini apa namanya? Sebagai isyarat bahwa keindahan siangnya matahari itu tidak ada manfaatnya kecuali dengan kegelapan malam. Begitu juga lah ar-raja. Jangan sampai kepada tamanni yang dikatakan tadi, paguli ba'alai tamanni. Jangan sampai ar-raja itu kelewatan. Karena ar-raja itu tidak ada manfaatnya kecuali dibarengi dengan al-khawf. Wa fihima salahul kauni. Ya, keduanya matahari dan gelap malam itu adalah kebaikan ya alam ini. Fakadzalikal qalbu. Begitu juga hati. Hati itu kalau hanya raja rusak juga. Begitu juga hanya khauf, dia akan rusak juga. Jadi kedua-duanya mesti ada. Kedua-duanya mesti ada ar-raja dan mesti ada al-khauf. Ada rasa takut kepada Allah dan ada rasa mengharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika al-qalbu. Jadi dia samakan memberikan gambaran hati dengan alam ini. Ya, alam ini mesti dihiasi dengan siang dan malam. Nah, maka begitu jugalah hati kita mesti dihiasi dengan ar-raja dan al-khawf. Marratan fi zulmil khawfi asir. Ya, jadi terkadang gelap gulitanya sifat khauf itu yang bisa mengekang kita. Ya. Fa idza taraka tawarikar raja, apabila ya datang sifat raja itu, bahwa amir, dialah yang menjadi rajanya atau sultannya. Ini hanya perumpamaan-perumpamaan ya untuk memberikan pemahaman yang jelas kedudukan raja dan al-khawf di dalam hati sanubari kita. Wal mahabbatu wal khawf wal raja makrunun ba'duha bi ba'din. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi al-mahabbah, al-khawf, wal raja, ini ada 3 ahwal di sini. Ini selalu bergandengan, ya makrun, ya selalu bergandengan antara satu dengan yang lainnya. Qala ba'duhum, sebahagiannya berkata, kullu mahabbatin la khawfa ma'aha fa hiya ma'lufatun. Jadi setiap mahabbah yang tidak mempunyai rasa khauf, maka itu sia-sia itu. Ya, tidak ada tidak ada maknanya. Wa kullu khaufin la raja'a ma'ahu wa huwa ma'luf.
Begitu juga khauf, apabila tidak ada rajanya, sia-sia juga. Jadi wa kullu raja'in la khaufa ma'ahu kadzalik. Ya, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itulah dari segi dalil mantiki, maka ketiga-tiganya mesti ada di dalam hati seorang yang beriman, yaitu al-mahabbah, al-khauf, wal-raja. Ya. Jadi wal-raja wal-mahabbah yaqtadiyani asy-syauq. Ya, jadi raja dan mahabbah ini kedua-duanya menghendaki rasa syauq, rasa rindu. Ya, jadi ada rasa rindu. Rindu kepada Allah tentunya maksudnya di situ. Rindu kepada perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Islam, rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan baca nanti insyaallah panjang umur setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi saya kira itulah sambungan ya bacaan kita pada malam hari ini yang berkaitan dengan raja. Jadi sekali lagi saya katakan ini adalah merupakan ahwal yang tiga yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau mahabbah sudah ada, maka di situ ada raja, di situ ada mahabbah. Kalau mahabbah datang, ya mesti ada raja, mesti ada al-khauf. Ketiga-tiganya itu senantiasa bersamaan datangnya, dan inilah menjadi motivasi kita untuk beramal, ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.